Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya dan rahmatnya yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahim, kita bisa berkumpul bersama dalam majlis ilmu, melanjutkan kajian kita dari kitab seputar zikir dan doa, pentingnya zikir dan doa. Semoga melalui kajian inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah di tangan ibu bapak semua sudah ada kitabnya. Mungkin sebagian sudah pernah belajar nahwu shoroh, mari kita nanti mengulang-ulang lagi. Dan yang belum juga insya Allah nanti sedikitnya ada gambaran. Jadi kalau lihat kitabnya kita lebih mutmain, ya, ada tanggung jawab secara ilmiah. Karena salah satu di antara kajian kalau itu ilmiah adalah referensinya ada. Maka siapkan saja catatannya, nanti kalau ada yang perlu dicatat ya sebagai tambahan. Karena catatan ini penting sekali Pak. Kalau Bapak Ibu sudah tidak ada, saya tidak mengharap lebih dulu Bapak Ibu meninggal, enggak ya. Kan kematian itu kan rahasia Allah. Cuma biasanya kalau sudah tidak ada, itu bermanfaat buat anak cucu gitu ya. Meskipun meninggal kan bisa saja anak dan cucunya lebih dulu. Tapi kalau itu orang tuanya sudah tidak ada, jadi mineng gitu. Dan itu juga menjadi wasilah doa, wasilah hidayah. Setidaknya apa yang dilihat dan dirasakan oleh anak cucu itu memotivasi dia untuk lebih baik. Oh, ibu saya dulu berarti suka ngaji, masa saya anaknya tidak? Oh iya, kakek saya dulu rajin ke masjid, ini buktinya ada catatannya. Sampai kitabnya dikasih catatan cacing gitu ya, keterangan ke bawah terjemahan. Berarti bapak saya, kakek saya, ibu saya, nenek saya ini suka dengan ilmu. Pantesan saya sekarang semangat mencari ilmu. Nah, sedikitnya menjadi motivasi ya. Tapi lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dalam surat Yasin ayat 12. Sungguh kamilah, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan sesuatu yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami selalu mencatat apa yang telah mereka sajikan dari amal soleh ataupun dari apa yang digoreskan dari dosanya, kami catat. Wa atharuhum, bahkan tidak hanya itu, jejak-jejak digitalnya. Nah ini, itu ada catatannya. Oh ini kitabnya, oh ini kajiannya, oh motornya, pecinya, bajunya digunakan untuk kebaikan. Wah ini kitabnya ada, catatannya ada ya.
Ini tuh wa atharuhu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Kalau CCTV itu bisa rusak Pak, ya. Para intelijen itu punya kekurangan, tapi kalau jejak digital yang dicatat oleh Allah baik dan buruknya apa yang pernah kita kerjakan itu lengkap. Karena ada kalimat di penghujung dilihat wa kulla syai'in, ada kalimat kulla dan segala sesuatu, wa kulla syai'in, namanya syai' itu tidak tersisa, yang besar lebih besar, yang kecil lebih kecil lagi, bahkan yang tersirat, ya, yang tersirat selintas, ya, itu ada catatannya. Itu namanya syai'. Wa kulla syai'in ahsayna. Kalimatnya ahsayna. Ahsayna itu kami perincikan, ya, bukan global, terperinci. Ahsayna hu, segala sesuatu tadi. Hu kembali kepada kulla syai'. Di mana? Fi imamin mubin, di dalam catatan yang nyata di Lauhul Mahfuz, ya. Nah, mudah-mudahan saja buku kecil yang Bapak Ibu kaji, kemudian di situ kasih keterangan menjadi wasilah hidayah bagi anak cucu kita, dan lebih dari itu adalah sebagai jejak digital, ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, catatan baik, sehingga menjadi tambahan timbangan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan tanpa disadari juga, ya, bahwa kata Nabi idza mata ibnu adam inqata amalahu illa min thalath. Banyak kebaikan di sini, ya. Kalau anak cucu Adam itu setelah meninggal, itu terputus segala sesuatunya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ini kan menjadi sedekah jariyah. Bapak menulis dibaca oleh anak cucu. Sedekah jariyah, sedekah ilmu. Bapaknya sudah meninggal, tapi hasil catatannya ada dibaca oleh anaknya. Royaltinya terus mengalir sampai ke alam barzakh. Wa ilmin yuntafa'u bihi, termasuk juga kalimat yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Itu tanpa kita sadari. Ini jejak-jejak belajar kita dibaca oleh anak cucu kita, ya. Oh, si bapak, oh si ibu, oh kakek nenek, oh, gitu, ya. Akhirnya bertambah ilmunya kepada keturunannya. Itu juga royaltinya mengalir, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, man dalla 'alal khairi kafa'ilihi min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'a. Siapa saja yang memberikan petunjuk kepada orang lain, disadari ataupun tidak, ya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Dibaca royalti ilmu, sedekah jariyah. Ketika diamalkan ilmu itu juga menjadi royalti tersendiri karena ilmunya diamalkan. Masya Allah, ya. Belum lagi masuk juga yang ketiga, wa waladin sholihin yad'u lahu. Itu juga secara tidak langsung memberikan tarbiyah, pendidikan yang baik kepada anak. Setelah meninggal, anak kemudian mendoakan orang tuanya karena hasil didikannya. Ini namanya amal soleh atau pahala, ya, yang tidak kita sadari ternyata kita dapatkan, ya. Bisa saja Bapak pas di sana, ya Allah, ini pahala apa? Ya kamu dulu kajian, nah, itu ada catatannya dibaca oleh anak cucu kamu. Masya Allah. Baik, jamaah rahimakumullah. Kemarin sudah sampai pada pembahasan, masih pada pembahasan faidah-faidah dari zikir, faidah-faidah dari zikir dan doa. Baru sampai pada poin yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Jadi kalau kajian itu lupa santai, ya, santai, tenang, ya. Tidak seperti ceramah. Jadi diurut dari pertama. Ar-rabi'atu, yang keempat. Yang keempat. Itu dari bahasa Arab tuh begitu, ya. Ada istilah wahidun 1, ithnani 2, salasatun 3, arbaatun 4.
Tapi kalau hitungannya bilangan tingkat, al-ula, ats-tsaniyatu yang pertama, yang kedua, ats-tsalitsatu yang ketiga, ar-rabi'atu yang keempat. Ya. Berbeda lagi dengan dalam Al-Quran ada istilah fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Itu kalimatnya mathna wa thulatha wa ruba, ya. Bukan ithnani kemudian thalatha, tidak, ya. Karena itu batasan, pembatasan kalimatnya, ya. Satu atau dua atau tiga atau empat, ya. Makanya ada yang keliru di Madura, itu ada seorang yang menikahi sampai lebih dari 4 sampai 10 istrinya karena salah memahami ayat itu, ya. Nikahilah oleh kalian satu, kemudian dua, jadi artinya kemudian dua jadi berapa itu? Tiga. Kemudian tiga jadi berapa? 6. Kemudian 4 jadi berapa? 10. Nah, itu salah, tidak memahami bahasa Arab, ya. Salah. Padahal batasan. Nah, itulah bahasa Arab, sedikit menyinggung tentang bahasanya, menyinggung bahasa, ya. Baik. Ar-rabi'atu yang keempat, ya. Ustaz, kenapa ar-rabi'atu enggak ar-rabi'u? Enggak mudzakkar, malah muannas, ya. Karena fawaid. Fawaid itu dari faidatun, satu manfaat, faidah. Tapi kalau fawaid itu jamak taksir, menunjukkan tidak satu, faidah, faidah. Nah, maka kullu jam'in muannas dalam kaidah bahasa, setiap bentuknya plural jamak adalah kullu jam'in muannas. Setiap yang bentuknya plural jamak dikategorikan muannas. Ar-rabi'atu yang keempat, faidah yang keempat, annahu sesungguhnya zikir yuqawwiyu memberikan kekuatan, memberikan efek kuat terhadap apa? Al-qalba, terhadap hati, wal badana, dan badan. Jadi zikir itu ternyata Masya Allah, ya. Jadi annahu-nya itu kembali kepada adzikru. Jadi zikir ini, ya, tentu zikir yang berdasarkan ilmu, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu bisa menguatkan hati dan menguatkan badan. Tidak hati saja yang kuat, tapi badan. Kenapa? Kalau dalam kitab At-Tibbu An-Nabawi yang pernah saya baca, itu karya Ibnu Qayyim, ya. Jadi kalau dipresentasikan misalkan, Pak, orang badannya sakit, fisiknya sakit, itu 85% didominasi karena psikisnya rusak, ya. Makanya kalau orang itu psikisnya bagus, dia ceria, sehingga Nabi kalau melihat orang yang murung, hadir Nabi memberikan motivasi sehingga orangnya menjadi ceria. Hatta dalam riwayat itu ada Abu Musa Al-As'ari, ya, dalam kitab Al-Khail, ya, tentang kuda. Abu Musa Al-As'ari itu orangnya kan lembut, ya. Beli kuda, kudanya juga lembut. Ketemu Nabi, ya, jadi keclek santai, batur nulis kamana, enduren, ya. Ini masih di belakang. Kemudian dipakai oleh Nabi, didoakan oleh Nabi, kemudian Nabi kasih kenter, ya, lari kencang, ya. Akhirnya menjadi agresif kuda itu, ya. Karena Nabi tidak suka dengan orang yang santai, kemudian dengan orang yang murung, ya. Nah, harus ceria. Nah, jamaah rahimakumullah, hati kalau sudah ceria maka bisa memberikan efek terhadap badannya juga menjadi sehat, ya. Jadi 85% kalau psikis kita bermasalah, fisik kita juga akan bermasalah. Maka seringlah ketemu orang itu bukan menambah masalah bagi orang, ya. Ketemu orang, kasih motivasi orang supaya hidup hatinya,
Ketemu orang yang murung, kasih motivasi supaya semangat hidupnya. Ya, Nabi itu kan begitu. Ya. Ada Zaid Al-Khair, hampir saja beliau masuk. Ketika beliau masuk masjid, mendapatkan Nabi dalam keadaan ruku. Akhirnya kemudian dia langsung takbir dan ruku sambil jalan, sambil ruku jalan dan masuk di saf yang terakhir. Sehingga setelah selesai sholat, ya, Nabi bertanya, siapa tadi yang hampir terlambat? Saya, wahai Nabi. Ya, kemudian Nabi menghampirinya dan memberikan motivasi. Apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan wa la ta'ud, sambil bertepuk tangan. Semoga kamu zadakallahu hirsan wa la ta'ud, semoga Allah menambah semangatmu untuk mengikuti takbiratul ihramnya imam dalam berjamaah. Tapi kelakuan kamu tadi yang hampir terlambat jangan kamu ulangi. Jadi ngasih motivasi. Akhirnya beliau semangat dalam sholat berjamaah sehingga tidak tertinggal lagi takbiratul ihramnya imam. Ya, imam. Makanya kalau curhat itu harus kepada orang yang tepat. Kecil abdi teh nuju seueur masalah, aku bikin seueur masalah, bukan ngasih solusi malah tambah masalah, gitu ya. Nah, Pak, saya ini lagi gersah gitu, cobalah sampaikan nasihat kepada saya. Saya kestil poe ini lalu geus akur juga di dieu. Gimana? Ngasih solusi ya. Kata orang tua itu, Pak jemut-jemut jeung dugul gitu ya. Gimana Pak jemut-jemut jeung dugul gitu. Mau cari solusi malah dia juga punya masalah yang sama ya. Makanya Nabi itu ceria orangnya, padahal masalah dalam diri Nabi itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan umatnya. Makanya ketika menghadapi sakaratul maut, Nabi itu berlipat rasa ya. Dha'iqatul maut, dha'iqah, kan ada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Itu terjemahan yang keliru. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu dha'iqatul maut, memiliki rasa dalam menghadapi kematian itu satu dengan yang lainnya tidak sama. Ya, orang kafir meronta-ronta, orang mukmin begitu tenang. Dha'iqah itu begitu. Nabi dha'iqatul mautnya itu jauh lebih dahsyat dibandingkan umatnya. Ya, Nabi itu. Karena ujiannya jauh lebih besar. Kata para ulama, kenapa dha'iqatul mautnya Nabi itu jauh lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan ya, umatnya. Sampai ketika menghadapi kematian kan Nabi itu kemudian dibasuh ya sama putrinya Fatimah, ditenangkan gitu ya. Kenapa? Ya, dahsyat dha'iqatul maut ya. Kenapa demikian? Karena ternyata punya hikmah besar. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diakumulasikan nanti di akhirat. Ya, itu. Baik, kita tidak ke sana, tapi dengan zikir, ya, dengan doa, seseorang membiasakan zikir, melazimkan zikir yang sesuai Quran dan Sunnah, itu bisa menghidupkan hati. Karena badan sakit itu didominasi karena psikisnya 85% itu dalam keadaan sakit. Nah, psikisnya harus dibangun, nanti fisiknya bertambah sehat. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Masih ingat kisah surat 3 ayat 173? Coba kita lihat ya kisah itu. Setelah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya mengalami luka-luka pada perang sebelumnya, kemudian setelah itu ada orang-orang yang menakut-nakuti para sahabat, ya, menakut-nakuti para sahabat, menakut-nakuti Rasulullah. Itu orang-orang Quraisy akan balik lagi dan mengumpulkan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi. Di dalam ayatnya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, penting dikir.
Ketika mereka mengatakan itu, orang-orang Quraisy akan balik lagi dan mengumpulkan kekuatan yang jauh lebih besar lagi. Sudah, kamu sebelumnya sudah kalah, banyak yang mati, sekarang sudah menyerah sajalah. Ya, berikan rasa kehormatan kepada mereka itu dengan kekalahan. Sudahlah, menyerah saja, menyerah. Qad jama'u lakum, tuh mereka telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Tapi karena Rasul dan para sahabat itu ya, memiliki al-ilah al-khassa, memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sekuat apapun, senjata secanggih apapun, jumlah musuh Quraisy yang disampaikannya jauh lebih banyak pun, itu tidak menjadikan kemudian mereka bergetar hatinya. Kenapa? Ditenangkan dengan satu kalimat, ya, ini kalimat zikirnya ini, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, kamu mau ngomong apapun terserah, itu urusan kamu, terserah. Tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagi kami itu cukup Allah saja sebagai pelindung. Cukup bagi kami itu penolong Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu adalah sehebat-hebat, senikmat-nikmat, sebagus-bagusnya pelindung. Tenang mereka. Nah, kenapa ada hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau manusia dengan manusia itu sama manusianya. Meskipun punya kedudukan lebih, punya harta yang banyak, gak perlu serap, sama saja. Karena sama manusia. Dia tidur, saya tidur. Dia ngantuk, saya ngantuk. Dia menang, saya juga bisa menang. Dia kalah, kadang juga kita kalah. Biasa dalam hidup itu begitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Biasa, kata Allah, kami pergulirkan di antara manusia itu. Ada yang mati terbunuh, ada yang menang, ada yang sehat. Tapi suatu saat mereka juga mati, kita juga sama, ya. Nggak usah dipikaseran, kata Rasulullah, sama saja. Ya. Ketika kita memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan manusia dengan manusia bukan kita yang menuntaskannya, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Maka ketika hampir di penghujung keputusasaan, ya, secara fitrahnya hati ini kadang gundah gitu. Ya, itu bisa menjadi kuatnya pikiran kalau tidak dikendalikan dengan iman, wujudnya dengan doa dan zikir, tidak menumpahkan segala urusan kepada Allah, itu bisa stres. Badan ini bisa menjadi lemah sekali, tubuh ini, karena kesetresan itu. Maka dinikmati saja. Dengan apa? Tumpahkan segala urusan kepada Allah SWT dengan zikir. Nabiullah Ibrahim juga pernah mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu mengatakan hal yang sama sebagaimana Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kapan Nabiullah Ibrahim? Itu dahsyat Nabi Ibrahim, ya. Termasuk orang yang paling berani dalam memperlihatkan loyalitas dan anti loyalitas itu Nabiullah Ibrahim, ya. Nggak tanggung Pak, ya. Nabi Ibrahim itu, coba nanti dilihat dalam tafsir surat Mumtahanah. Surat Mumtahanah surat berapa? 61 ya. Nah, nanti dalam surat Mumtahanah ayat yang keempat, di situ ada kalimat. Sudah ketemu ayatnya? Nah, ya. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada contoh terbaik, namanya uswatun hasanah. Label uswatun hasanah itu hanya diberikan kepada dua orang. Satu kepada Nabi Ibrahim, yang kedua kepada Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dalam tahiyat juga ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
wa barik ala Muhammad sampai terakhir. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik. Ada istilah uswah, ada istilah qudwah. Kalau uswah itu meskipun orangnya sudah tidak ada, tapi contoh baiknya dan efek positif dari kebaikannya itu terus ya, menjadi booster tersendiri bagi orang-orang yang hidup setelahnya sampai kepada kita. Itu namanya uswah ya. Jadi ideologinya dan jejak-jejak kebaikannya itu menjadi contoh, itu namanya uswah ya. Tapi kalau qudwah itu orangnya harus ada. Makanya kalimatnya di situ uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik, uswah hasanah. Di mana? Pada jiwa Ibrahim. Terus siapa lagi? Orang-orang yang bersama Ibrahim. Apa tauladan yang baiknya? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya. Di situ ada Namrud ya, dan bala tentaranya, staf-stafnya yang kafir. Itu di hadapan mereka mengatakan, inna bura'u minkum. Coba ya, itu kalau hatinya nggak kuat hubungan dengan Allah, tidak punya zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, silau Pak melihat Namrud yang punya kekuasaan dan kekuatan dengan senjata lengkap dan tentara yang sangat banyak ya. Itu pasti ciut ya secara fitrah, punya kekuatan, raja, bala tentaranya banyak ya. Lemah hatinya. Tapi Nabi Ibrahim dengan tegas, sungguh kami berlepas diri dari kalian. Yang kedua, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Berlepas diri dari orangnya, berlepas diri dari ideologinya, karena ideologinya kafir ya. Yang dituhankan rajanya. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Ditambah lagi yang ketiga ya, memperlihatkan anti loyalitasnya. Wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Yang ketiga, sudah jelas antara kami dan kalian permusuhan untuk selama-lamanya. Sampai kapan? Nah, baru menyampaikan ideologi la ilaha illallahnya dengan kalimat bukti loyalitasnya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja, sampai kalian melepaskan Tuhan-Tuhan kalian selain Allah, kemudian berpindah memiliki Tuhan satu-satunya, Rob satu-satunya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ancamannya luar biasa, sampai dibakar Nabi Ibrahim itu. Nah, ketika dibakar Nabi Ibrahim karena punya ideologi yang tegas la ilaha illallah, Ibrahim pingin semua manusia itu hanya ibadah kepada Allah saja, tapi menghadapi ujian besar. Itu dibakar juga, dibakar itu kan pakai api panas itu ya. Kemudian karena keteguhan hatinya, dan ini rahasianya, ketika orang itu yakin kepada Allah, Allah pasti menolongnya. Kemudian banyak hal yang tidak bisa masuk akal kalau sudah berbicara buah dari keimanan. Api itu mestinya apa? Panas ya. Tapi Nabi Ibrahim ketika dibakar berdoa sama sebagaimana Nabi Muhammad juga berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Cukup Allah lah penolong kami, dan dialah sebaik-baik, senikmat-nikmat pelindung ya. Tapi digunakan kalimat ini dalam mempertahankan kebenaran, bukan antum coba-coba ya. Ada korek api, hasbunallah wa ni'mal wakil, kam min muridin ilal khairi yusibhu ya. Niatnya baik tapi menjadi musibah. Jangan ya. Ini karena Nabi Ibrahim sudah hampir di penghujung keputusasaan. Karena putus asa itu haram, tapi hampir di penghujung keputusasaan itu fitrah. Maka ketika sudah hampir di penghujung keputusasaan, nah ini menunjukkan manusia itu makhluk ya. Ya sudah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam urusan apapun Pak, kalau sudah mentok sudah, ya Allah, saya sudah mentok dengan cara ini nggak bisa. Ya sudah, kami ini makhluk menunjukkan punya keterbatasan ya. Kalau kita ada ngantuk, Allah tidak ngantuk. Kita ada sakitnya, Allah tidak pernah sakit. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Kan Allah itu sempurna, manusia ada keterbatasannya. Maka jangan pernah ya lepas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat inilah yang menguatkan hati Ibrahim dan para pengikutnya ketika menghadapi ujian besar, dan inilah ya yang bisa menguatkan zikir dan doa, inilah yang bisa menguatkan hatinya Nabi Muhammad dan para sahabatnya sehingga kembali badannya menjadi tegar. Ini penting ya. Tapi nggak boleh suudzon juga kalau ada yang sakit. Nah, ini jangan zikir di rumah gitu. Itu urusan lain ya. Jamaah rahimakumullah. Pernah satu ketika, mungkin pernah antum juga baca ya, Ibnu Sina ya. Tidak usah bertanya tentang siapa Ibnu Sina ya, karena ada yang mengatakan itu Syiah, ada yang mengatakan tidak. Kita mengambil sisi positifnya. Beliau ini seorang tabib ya, dokter, seorang tabib. Ada orang stres Pak ya, badannya kurus, pokoknya yang stres tuh badannya kurus, yang tersinggung ya. Nah, karena ada juga yang besar ternyata asam urat ada ya. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga ada jamaah yang kurus tapi asam urat ya. Sudahlah, ujiannya memang antara sabar dan syukur ya. Nah, ketika pada zamannya Ibnu Sina itu ada anak muda, dia putus cinta ya. Makanya putus cinta itu segeralah banyak hubungan dengan Allah ya. Nanti bahaya kalau tidak dikendalikan dengan doa dan zikir. Dia putus cinta, jadi sudah menaruh rasa cinta kepada perempuan ya. Di Arab kan cantik gitu ya. Wah, dia pingin menikahinya. Si perempuan itu malah menikah dengan laki-laki lain ya. Wah, sakitnya tuh di sini dong, sakit. Akhirnya dia jadi pikiran, dia kasih makan nggak mau, kasih minum nggak mau ya. Pokoknya dia mikir sampai lupa dengan kalau dia punya Allah Subhanahu wa taala, lupa ya. Kemudian jadi kurus badannya ya. Akhirnya ibunya kan resah lihat anak begitu, pasti seorang orang tua tuh pasti resah ya. Akhirnya dia berusaha, oh di sana ada seorang tabib katanya. Siapa? Ibnu Sina. Nah, pas ditemukan dengan Ibnu Sina, curhat ibunya, Pak, begini katanya anak saya ini, ceritakan. Terus gimana Bu? Bisa makan enggak? Bisa makan enggak? Mau minum katanya. Nah, akhirnya, nah ini dari psikis yang bermasalah berpengaruh kepada fisiknya ya. Orang bermaksiat matanya, otaknya tuh jadi lemah ya. Mata psikisnya bermasalah, akhirnya fisiknya jadi bermasalah. Nah, makanya orang yang susah menghafal itu banyak maksiat. Jangan tersinggung juga ya. Nah, akhirnya kata ibunya sampai klimaksnya anak saya ini karena tidak mau makan, tidak mau minum ya, efek dari dia sakit hati, kemudian mau bunuh diri. Ini klimaksnya. Repot kalau sudah mau bunuh diri ya. Orang banyak hutang, bingung bayarnya, ditekan lagi oleh Bank Emok. Itu baru Emok belum nangnya. Oh pusing, jangan gimana. Akhirnya terbang ya. Menjatuhkan diri, mati. Oh, bukan solusi. Kenapa? Tidak mengendalikan dengan iman, dengan ilmu ya. Oh, kalau begitu kata beliau, gampang, bismillah aja. Ibu banyak berdoa, zikir kepada Allah, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bangun aja psikisnya Bu ya, kata Ibnu Sina. Kemudian dikasih cermin yang besar ya. Diajak dialog, dibangun psikisnya. Kamu mau bunuh diri? Ya, mau bunuh diri. Saya pusing di dunia jahat, kehidupan dunia jahat. Anak kecil gitu ya, ini anak muda jahat. Ya sudah, sekarang coba lihat ya. Kamu lihat di cermin itu. Kalau kamu disembelih itu nggak ada dagingnya, buat apa? Kata Ibnu Sina. Ya, tinggal tulang dan kentut saja, apa itu ya, nggak ada manfaatnya. Idul Adha saja cari yang gemuk pokoknya. Meskipun la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
mubazir ini nggak ada manfaatnya kamu disembelih, dibunuh, nggak ada manfaatnya, nggak ada dagingnya. Sudah, kalau mau bunuh diri nanti saya yang bunuhnya, saya yang sembelihnya kamu nanti. Kalau sudah gemuk, ya. Jadi gimana? Ya sudah, sekarang kamu tinggal di sini, berbulan-bulan tinggal di situ, makan, minum, olahraga. Nah, sudah sekian bulan dikasih lagi cermin, ya. Dilihat, coba kamu rasakan sekian bulan yang lalu pertama kali datang ke sini dengan sekarang. Coba kamu lihat, wajahmu bagus gini kan? Gemuk, ganteng, tinggi, besar, indah. Ini mubazir kalau disembelih ini, mubazir. Akhirnya dia mikir, iya ya, kok saya ganteng ya, saya baru sadar. Baru sadar ganteng. Akhirnya sehat, sudah sembuh ya. Jadi kasih makan, minum, zikir, waktu sholat, ya. Dibangun sihisnya. Sudah sihisnya dibangun, badannya juga sehat ya. Maka bangunlah ya sihis istri itu biar fisiknya sehat ya. Senang ibu-ibu gitu kan. Jamaah rahimakumullah, masih ingat ya surat Al-Baqarah ayat 249, coba kita lihat ya, 249. Ini kisah, memang hati ini harus dibangun dengan zikir, harus dibangun dengan doa ya, supaya kita ini sehat. Karena hidup di dunia kan memang dari satu masalah ke masalah yang lain ya. Dan banyak ujian-ujian yang tidak disangka itu akan terjadi ya, yang disebut dengan mawahib. Kan ujian itu ada mawahib, ada makasib ya. Nah, ternyata kita terjadi kepada diri saya itu kalau tidak ada hubungan ta'aluk kepada Allah dengan zikir dan doa, sudah melahirkan masalah baru ya. Makanya di dunia itu ingat tempat masalah ya. Makanya perlu menghidupkan hati, dengan itulah badan juga menjadi sehat. Ada 249 sudah Al-Baqarah, kisah tentang Talut. Ini sebagai contoh juga untuk meyakinkan kita kalau zikir dan doa itu penting. Sudah ketemu kan? Baik, kisahnya panjang ya. Kita ambil penggalannya saja, 249 sama 250. Nanti ada kaitannya juga dengan 251. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Talut ini seorang raja dan memiliki banyak pasukan tentara Islam ya, tentara Islam. Waktu itu nabinya Nabi Samuel. Kemudian Nabi Daud belum diangkat menjadi nabi, termasuk salah satu di antara tentaranya Talut ya. Kemudian memberangkatkan 80.000, itu bukan jumlah sedikit, 80.000 diberangkatkan, sudah dilatih bertahun-tahun ya. Kemudian beliau menyampaikan sebelum keberangkatan menuju pasukan kafir Jalut yang jumlahnya jauh lebih banyak, apa kata Talut? Innallaha mubtaliikum binahar. Nah, menyampaikan fitrah kehidupan di dunia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sebuah sungai yang airnya indah dan ketika diminum itu nikmat, segar. Allah akan menguji kalian. Kan ujian itu ada yang pahit, ada ujian yang manis ya. Kadang kita lupa hidup ini sebuah ujian. Kemudian memberikan satu aturan di situ agar selamat. Faman sariba minhu, siapa saja di antara kalian yang meminum ketika perjalanan menuju Jalut, kemudian meminum dari sungai itu ya, falaisa minni, maka dikategorikan orang itu tidak termasuk dari tentaraku, kata Talut. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, sedangkan yang taat, yaitu yang tidak meminumnya dari sungai itu, dia termasuk golonganku, tentaraku. Illa man ittafa ghurfatan biyadi, kecuali bolehlah hanya sekedar ya menghilangkan dahaga saja ya, seciduk dengan tangannya sudah ya.
Biasanya kan kamalinaan Pak, kalau sudah nikmat hoyong deui, akhirnya bisa sampai berliter-liter ya, saking nikmatnya. Padahal makan juga kita kalau di tempat makan yang enak ya, cuma satu piring itu sedikit saja, piringnya kecil sudah nikmat. Kalau tambah lagi biasanya bukan nikmat lagi, lahir bahasa kamerkaan ya, boro-boro nikmat gitu, helai ngagoler batur mabarang tidur ya, terlalu nikmat. Nah ini juga sama, minum banyak ya, ada yang begitu. Dilihat di situ, fasaribu minhu illa qalilan minhum. Mayoritas di antara mereka itu malah melanggar aturan dari Tolut ya. Malah mayoritas meminumnya dari sungai itu. Suruh jangan minum, hanya boleh satu ciduk dengan tangannya saja. Ini mayoritas malah meminumnya banyak. Kemudian menjadi lemah. Lemah badan itu karena sihisnya bermasalah. Padahal bertahun-tahun latihan fisik itu, tapi seketika Allah lemahkan badannya. Kenapa? Karena dia bermaksiat, sihisnya dirusak dengan maksiat. Suruh jangan minum malah minum, tidak taat kepada komandannya. Itu tidak taat kepada komandan itu maksiat ya. Nah, karena tidak ikut aturan. Nah, akhirnya coba dilihat kalimat selanjutnya. Emang ada kalimat illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit saja yang tidak minum. Itu dari 80.000 pasukannya Tolut, yang minum itu mayoritas, yang tidak minum minoritas. Jadi yang bermaksiat mayoritas, dilemahkan oleh Allah SWT. Jumlahnya berapa? Dari 80.000 itu dalam riwayat Imam As-Sa'di dan tafsir As-Sa'di yang saya baca 76.000. Berarti sisanya berapa? 4.000. Nah, itu yang taat ya, yang tidak minum ya, kecuali hanya seteguk saja. Tiba-tiba yang bertahun-tahun latihan fisik yang kekar itu karena dirusak sihisnya, fisiknya menjadi lemah. Kemudian mengatakan, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu. Nah, di sini tatkala Tolut dan bala tentaranya hendak berangkat menuju pasukan Jalut, orang-orang yang melanggar, yang bermaksiat, yang merusak sihisnya, seketika fisiknya menjadi lemah dengan mengatakan, la taqata lanal yauma bi Jalut wa junudi. Afwan, kalau bahasa sekarang, afwan Tolut ya, kami nggak bisa melanjutkan perjalanan menuju pasukan Jalut. Dilemahkan fisiknya oleh Allah SWT. Kenapa? Karena bermaksiat, karena mereka merusak sihisnya ya, tidak taat kepada komandannya ya. Kemudian qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Di garis bawah itu. Tapi kalau orang yang sihisnya, imannya, ruhnya kuat ya, mereka memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Bukankah jumlah yang sedikit ini kalau memiliki hubungan khusus dengan Allah, sihisnya bagus, fisiknya Allah kuatkan juga, sehingga jumlah yang sedikit bisa mengalahkan pasukan musuh yang jauh lebih banyak. Biidznillah, tentu dengan izin Allah. Hidup hatinya ya, hidup hatinya. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Nah, walamma baraju li Jalut wa junudihi, ketika menghadapi pasukan Jalut, mereka berdoa. Nah, ini doanya penting, doa dan zikir penting. Rabbana, nah, tidak ya Rabbana. Kalau ya Rabbana dulu pernah kita sampaikan, harfun nida ya Rabbana menunjukkan ada batas jauh ya. Tapi kalau ya-nya hilang, Rabbana berarti pasukan Tolut ini yang memiliki iman yang kuat, memiliki hubungan khusus dengan Allah, sehingga manggilnya Rabbana, langsung Rabbana. Wahai Rabb kami ya, terasa dekat dengan Allah. Wahai Rabb kami, afril alaina sabra, tumpahkanlah kalimat afril ya, tumpahkanlah atas kami kesabaran menghadapi musuh yang jauh lebih banyak masalahnya ya. Wa tsabbit aqdamana, dan kuatkanlah ya,
tancapkanlah langkah-langkah kami supaya tidak ada yang berbelok terus ya menghadapi musuh jalur wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berikanlah pertolongan kepada kami di dalam mengalahkan kaum kafir ya, karena tidak ada yang hebat kecuali Allah yang mengizinkannya. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Sebenarnya ketika kamu melempar, bukan kamu yang melemparkan senjata ketika menghadapi musuh itu, bukan, tapi Allah lah yang melemparnya. Makanya ta'alluq kepada Allah, zikir dan doa itu penting. Kan dalam archery juga begitu. Kalau dulu para sahabat kalau mau perang, Bismillahirrahmanirrahim ya, gitu. Mau latihan bertahun-tahun juga, kalau tidak menghubungkan dirinya dengan Allah, itu fisiknya pasti lemah ya. Bismillahirrahmanirrahim, membawa nama Allah ya, nanti Allah berikan kepada. Baik. Kemudian yang kelima ya, al-khamisatu, faidah yang kelima dari zikir, annahu yunawwirul wajha wal qalba ya. Dengan berzikir itu bisa menyinari wajah, wajahnya akan bersinar, wal qalba, dan hatinya, sebagaimana dalam surat 13 ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Di situ dikatakan alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman kemudian hati mereka itu terpaut dengan zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati ini bisa menjadi tenang. Jamaah rahimakumullah, jangan dikira Nabi Musa itu ketika menghadapi Fir'aun itu gemetar ya, karena tahu posisi Fir'aun itu punya kedudukan. Wajahnya itu Allah ubah ya, menjadi tenang ya. Kenapa? Karena Allah berpesan. Nah, coba antum lihat dalam surat 20 ayat yang ke-40, 41 ya, 42, kisah tentang itu. Ada kalimat idhab ila fir'auna. Ada kalimat begitu ya. Idhab anta ya. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Fir'aun, pergilah kamu dengan saudaramu siapa? Harun, bi ayati, dengan membawa ayat-ayatku. Tapi ingat yang dihadapi itu Fir'aun bukan orang biasa. Wala taniya fi dzikri, biar hatimu tenang, kemudian wajahmu juga tenang, menyampaikan ideologi yang benar juga tidak kaku ya, tenang, tidak gemetar, karena itu punya kekuasaan. Wala taniya fi dzikri, kamu berdua Musa dan Harun jangan sampai lepas dari mengingatku ya. Kan suka gemetar. Coba antum sekarang saya suruh ya, misalkan siapa, ayo coba antum temui itu ya, temui siapa, Pak Jokowi temui, atau Pak Gubernur temui. Aduh, kumanya aduh wasillah ya. Nah, tenangkan dengan zikir, tenangkan dengan doa ya. Sebagaimana Nabi Musa dan Harun ya, ditenangkan oleh Rasulullah karena walatannya itu, jangan sampai kamu lepas dari mengingatku. Sampai di sini saja dulu sementara, waktunya sudah habis ya. Insya Allah yang akan datang kita masuk pada faidah yang ke-6. Sabar ya, sabar ya, nanti akan ada pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang tidak terbatas